Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dengan NIM 2019-230028. Saya ingin mempresentasikan tugas kuliah komputer dan masyarakat dengan judul pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan komputer Microsoft Office Excel untuk meningkatkan kinerja perangkat desa Meranggen. Pendahuluan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi MSDM utama yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Pelatihan dirancang untuk memberikan sejumlah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam mendukung kinerja pribadi dan organisasi. Menurut Erwin Mondi, 2 tahun 2008, 210 menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan training and development merupakan jantung dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. Di dalam melakukan pelatihan akan diperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan, sehingga dapat daya gunakan secara optimal melalui terciptanya suatu kondisi tenaga kerja yang memenuhi semboyan the right man on the right job at the right time, yaitu tepat orang, tepat pekerjaan, dan tepat waktu, yang semuanya dapat mendukung manajemen kinerja organisasi. Manajemen kinerja merupakan proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan telah berjalannya proses organisasi untuk memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan organisasi. Beberapa manfaat strategi yang dapat diperoleh dari pelatihan dan pengembangan mencakup kepuasan karyawan, meningkatkan semangat, tingkat retensi yang lebih tinggi lagi, turnover yang lebih rendah, perbaikan di dalam penarikan karyawan, produktivitas kerja berupa hasil akhir yang lebih baik, sehingga akan memberikan kepuasan kepada seluruh karyawan dan akan menghasilkan konsumen yang puas. Dalam hal ini adalah masyarakat yang puas dengan kinerja perangkat desa. Dengan melihat kenyataan tersebut bahwa tolak ukur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa adalah kinerja perangkat desa yang baik dengan memaksimalkan potensi yang ada sehingga dapat tercipta pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia yang ada, salah satunya berupa pelatihan baik secara teknis maupun non-teknis. Pengertian komputer dan masyarakat. Komputer berasal dari kata to compute, yang berarti menghitung. Komputer adalah perangkat elektronik yang mengelola data dengan perantara sekumpulan program yang memberikan hasil pengolahan tersebut. Berbagai aktivitas kehidupan manusia dengan menggunakan komputer, yaitu ada perbankan, perdagangan, transportasi, rumah sakit, pendidikan, seni, penelitian, rekreasi, hankam, dan komunikasi. Nah, untuk masyarakatnya dalam bahasa Inggris, yaitu artinya society dari bahasa Latin, yaitu societas, yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata Arab yang artinya syaraka, yang berarti ikut serta berpartisipasi. Adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat berkembang. Masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu masyarakat agraris, industri, dan informasi. Masyarakat agraris yaitu masih bekerja pada sektor pertanian, termasuk peternakan dan perikanan. Masyarakat desa sama dengan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah, perasaan yang sama terhadap adat kebiasaan, rasa kekeluargaan di dalam kelompok mereka. Masyarakat industri, era industri sama dengan revolusi industri. Ciri-cirinya yaitu produksi massal barang-barang industri, migrasi massal, peralihan pekerjaan, meningkatnya jumlah penduduk yang melek huruf, surat kabar untuk kaum urban, dan penemuan teknologi baru. Nah, untuk
Masyarakat informasinya yaitu berbasis ilmu pengetahuan. Nah, itu tersedianya sarana untuk menyalurkan informasi secara cepat, efektif, efisien, dan murah, serta dapat diakses dari mana saja, di mana saja, dan kapan saja. Latar belakangnya yaitu Kecamatan Meranggen adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia, dengan penduduk terbanyak dan mempunyai tingkat ekonomi tertinggi di antara kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Demak. Dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Sayung, sebelah timur Kecamatan Karangawen, sebelah selatan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat Kabupaten Semarang dengan luas wilayah sebanyak 72,22 km persegi. Kecamatan Meranggen mempunyai wilayah 19 kelurahan yang salah satunya adalah Kelurahan Meranggen. Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Meranggen, Kecamatan Meranggen selama ini telah menunjukkan kemajuan di sektor atau bidang kehidupan masyarakat, namun di dalam kemajuan yang telah dicapai tersebut harus diakui bahwa dengan segala plus minusnya masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya, yang salah satunya adalah sumber daya yang ada di wilayah kantor Kepala Desa Meranggen yang masih belum menunjukkan peningkatan kinerja yang optimal, karena semua pelaksanaan kegiatan kinerja sebagian besar masih menggunakan manual. Padahal di zaman yang sudah memasuki teknologi ini, diperlukan kecakapan dan keterampilan aparat desa untuk dapat menggunakan teknologi demi tercapainya pelayanan publik yang maksimal. Dengan pelayanan yang serba manual, memungkinkan terhambatnya pelayanan yang baik karena sistem pencatatan masih menggunakan buku dan pengarsipan belum begitu baik. Dan inilah yang karena sistem yang harus segera ditangani oleh pemerintah guna menggunakan kinerja pemerintah desa sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat segera dipenuhi secara cepat dan praktis. Nah, upaya di dalam pengembangan dan peningkatan kinerja perangkat desa Meranggen, Kecamatan Meranggen ternyata masih dijumpai beberapa kendala, yaitu masih menggunakan pelayanan secara manual karena keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi, sehingga kemampuan dalam mengoperasikan komputer belum maksimalnya. Hal ini akan berdampak kepada pemerintah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa di pemerintahan desa. Nah, yang kedua, belum adanya kegiatan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di perangkat kantor kepala desa, terutama pelatihan komputer untuk menunjang kinerja pelayanan kepada masyarakat. Nah, permasalahannya yaitu adalah menggunakan pelayanan secara manual karena keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Di sini ada pengertian dari Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengelola angka yang dapat mengelola data secara otomatis melalui operasi perhitungan dasar plus minus bagi kali menggunakan penggunaan rumus-rumus dan fungsi yang hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabel, ataupun grafik. Dalam pengertian lain, Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet atau lembar kerja yang terdiri dari sel-sel berupa kolom dan baris untuk menempatkan data-data sehingga nantinya data tersebut mudah diolah melalui eksekusi perintah-perintah yang telah disediakan seperti sum, average, lookup, dan lain-lain. Nah, ini ada fungsi dari Microsoft Excel. Yang pertama adalah fungsi kompatibilitas. Nah, salah satu fungsi dari penggunaan Excel ini adalah penghitung kompatibilitas. Sayangnya fungsi yang satu ini hanya bisa didapatkan pada pengguna Excel tahun 2010 atau versi terbarunya. Jadi untuk tahun 2010 ke bawah itu tidak bisa digunakan gitu fungsinya. Fungsi ini memberikan hasil yang lebih akurat. Nah, yang kedua adalah perhitungan database. Perhitungan database kendatinya digunakan untuk menampilkan data berupa angka di sebuah tabel. Rupanya Excel juga menjadi salah satu program yang akrab di kalangan para programmer. Pasalnya Excel juga kerap digunakan untuk perhitungan database. Nah, yang ketiga adalah membantu perhitungan waktu dan tanggal. Berbeda lagi bagi Anda yang saat ini ingin bekerja di bidang yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Penggunaan tanggal dan waktu dalam sejumlah program atau proyek tertentu memiliki andil yang besar. Nah, yang keempat adalah membantu para engineer. Penggunaan program Excel sendiri ternyata juga tidak asing lagi di kalangan para teknisi ataupun engineer.
Para kalangan pekerja ini juga kerap bersenggolan dengan data berupa angka-angka untuk menjalankan suatu program maupun mesin. Nah, yang kelima adalah program termudah untuk perhitungan finansial. Selain MS Word, Excel juga menjadi salah satu program yang banyak digunakan. Bahkan para penyedia lapangan kerja kerap mencari pekerjaan yang memiliki kemampuan untuk menjalankan Excel. Di sini adalah untuk ada metode penyelesaian. Berdasarkan hasil survei yang ada di Kelurahan Meranggen, sudah memiliki sumber daya perangkat teknologi yang cukup, namun masih terlihat bahwa dalam penggunaan teknologi hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja karena kemampuan dan penguasaan teknologi yang masih kurang. Yang diantaranya adalah penggunaan aplikasi Office Excel tidak maksimal yang dikarenakan pengetahuan dalam menggunakan komputer pengguna didapat secara berdasarkan otodidak. Jadi belajar sendiri gitu. Nah, lalu yang kedua adalah perangkat kerja dalam menanggulangi permasalahan dengan teknologi lebih cenderung menyerahkan kepada orang lain yang lebih mengerti sehingga untuk mendapatkan solusinya membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang ketiga adalah dalam pembuatan laporan masih menggunakan cara manual atau bisa disebut ditulis gitu ya. Bisa ditulis gitu. Lalu berdasarkan hal tersebut di atas, maka tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan komputer pada program Microsoft Office Excel untuk memaksimalkan kemampuan perangkat kantor kepala desa Meranggen dalam mengoperasionalkan komputer agar meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini adalah metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa pelatihan dan tanya jawab yang diawali dengan memberikan pengetahuan tentang MS Excel, baik definisi, kegunaan, fungsi-fungsinya, serta teknik-tekniknya. Kemudian melakukan pelatihan bagaimana langkah untuk menjalankan sistem operasinya, dan sebagai berikut itu. Yang pertama adalah mengetahui dan mempraktikkan langkah dasar sebelum bekerja di Microsoft Office Excel. Yang kedua adalah praktik-praktik penyimpan, menutup ketikan. Yang ketiga adalah praktik menutup Microsoft Office Excel, praktik membuka ketikan atau file yang telah tersimpan, praktik membuat ketikan baru, praktik membuat pemborderan atau pemberian garis, praktik penggabungan kotak tabel, penambahan kolom dan cara mencetak, praktik membuat data ATK kantor, dan praktik membuat laporan keuangan, anggaran, dan penerimaan keuangan. Nah, di sini ada hasil dan pembahasannya. Nah, di sini ada pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan perkenalan dan maksud dari tujuan melakukan pengabdian, kemudian memberikan pengetahuan dan pelatihan bagaimana bekerja dengan komputer khususnya menggunakan program Microsoft Office Excel. Adapun hasil dari pengabdian yang ingin dicapai yaitu yang pertama, peserta mengikuti pengabdian dengan baik dan semangat. Yang kedua, dengan adanya pengetahuan dan pelatihan komputer pada program Microsoft Office Excel ini, maka dapat diketahui bahwa peserta masih membutuhkan pengetahuan yang lebih banyak mengenai penggunaan Microsoft Office Excel di dalam pelaksanaan tugas melalui metode praktik dan tanya jawab. Lalu yang ketiga, adanya feedback dari peserta dengan adanya respon dan jawab tanya serta permintaan untuk mengisi kembali dengan materi yang lain. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pelatihan komputer pada program Microsoft Office Excel pada perangkat kantor kepala desa Meranggen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Di dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, yang dihadiri oleh 10 orang peserta. Yang kedua adalah para peserta yang sebelumnya dapat mengoperasikan komputer dan belum dapat menggunakan program Microsoft Office Excel secara maksimal, dan setelah diberikan pelatihan komputer Microsoft Office Excel yang dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, sudah mulai dapat memahami dan mampu mengoperasikan program Microsoft Office Excel dengan baik. Lalu yang ketiga adalah para peserta di dalam menerima materi yang diberikan pada pelatihan komputer Microsoft Office Excel memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan sangat antusias mempraktekannya. Mempraktikkan materi yang diberikan serta aktif di dalam sesi tanya jawab yang diberikan. Selesai. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.